Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kayaknya kurang semangat ya dan kurang kompak. Saya ulangi lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah bersedia hadir dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari pelatihan yang saya sudah ikuti selama 4 hari di Surakarta pada tanggal 27 sampai tanggal 30 September 2025. Jadi kegiatan ini ditujukan, jadi saya ditugaskan sama BPKTK Jawa Tengah untuk membagikan materi 7 jurus BK Hebat kepada guru BK, guru kelas di SD dan di MI, kemudian guru mapel dan guru wali yang lagi trending topik ya Bapak Ibu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Jadi tujuannya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu guru harus mempelajari materi 7 jurus BK Hebat? Karena selain guru itu mengajar, guru diharapkan bisa menjadi pembimbing agar bisa mengembangkan potensi murid secara optimal. Dan kenapa menggunakan istilah jurus Bapak Ibu? Karena diambil dari istilah dari olahraga khas dari Indonesia yaitu pencaksilat. Di mana jurus itu merupakan harmonisasi dari gerakan, kemudian taktik, strategi, dan diharapkan dari jurus ini juga nanti Bapak Ibu guru mempunyai strategi, langkah-langkah, teknik, kemudian tips yang bisa untuk membimbing anak dalam meningkatkan potensinya secara optimal. Jadi 7 jurus BK Hebat ini merupakan hal yang baru Bapak Ibu, bahkan buat kami guru BK juga ini merupakan hal yang baru. Tapi Bapak Ibu saya mohon maaf karena hari ini 7 jurus itu tidak akan saya sampaikan semua. Kalau saya sampaikan semua mungkin nanti bisa 7 hari 7 malam ya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan menyampaikan 1 jurus saja dari ke-7 jurus yang ada. Oke. 7 jurus BK Hebat itu yang pertama ada kenali potensi, itu jurus yang pertama. Yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Di sini saya bedakan warnanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari jurus 1 sampai jurus 5 itu sasarannya adalah ke siswa. Sedangkan nomor 6, jurus ke-6 dan jurus ke-7 itu lebih ke sistemnya atau kita dengan stakeholder yang lain, bukan dengan siswa. Bisa ke antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan psikolog, guru dengan dokter, dan guru dengan lembaga-lembaga yang lain, seperti itu. Oke. Hari ini saya memilih jurus yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Nanti akan kita bahas bersama-sama, tapi sebelumnya kita lihat dulu tujuannya. Kenapa Bapak Ibu harus mempelajari materi tentang tumbuhkan resiliensi? Tujuannya agar diharapkan guru itu mampu untuk membantu murid menumbuhkan daya lenting dalam menghadapi kesulitan dan bangkit dari kegagalan. Dan apa itu daya lenting? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk lomba membangun menara. Di sini nanti sudah saya sediakan propertinya dan nanti saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian setiap kelompok akan mendapatkan properti yang akan disusun menjadi sebuah menara. Buat menara sekuat dan sekokoh mungkin, karena menara yang paling kuat itulah yang akan menjadi pemenangnya. Dan nanti akan ada hambatan atau di sini nanti akan ada sebuah angin ribut atau angin topan yang akan menguji kekuatan dan kekokohan menara Bapak Ibu semua. Kalau menara Bapak Ibu roboh, nanti akan saya beri kesempatan kedua untuk membangun kembali. Oke, sebelumnya saya bagi dulu kelompoknya ya Bapak Ibu. Kita bagi 3 kelompok, berarti kita berhitung 1 sampai 3. Silakan dimulai dari Pak Aji. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, sudah terbentuk 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dan silahkan Bapak Ibu untuk menempatkan diri di meja yang sudah saya sediakan. Meja ini untuk kelompok 1, meja tengah untuk kelompok 2, dan meja yang paling ujung untuk kelompok 3. Silahkan. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah menempatkan diri. Silahkan dibuka dulu kartunya. Silahkan dibuka dulu kartunya. Saya beri waktu 3 menit ya Bapak Ibu, cukup ya? Saya beri waktu 3 menit untuk menyusun menara sekokoh mungkin. Kita mulai dari sekarang. Silahkan monggo. Buat menara sekokoh mungkin. Bentuknya bebas Bapak Ibu. Mau menara Eiffel, mau menara Sutet, boleh monggo. Waktunya 3 menit. Waktu terus berjalan. Semangat. Satu menit lagi Bapak Ibu. Tiga 30 detik lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai Bapak Ibu, waktunya habis. Tolong angkat tangannya, sudah tidak memegang lagi. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Menaranya cantik-cantik sekali. Sekarang kita tes kekokohan menara tersebut. Dari kelompok 1. Nah, ternyata hancur Bapak Ibu. Kelompok 2.
dan kelompok 3. Oke, ternyata menaranya tiga-tiganya hancur Bapak Ibu. Saya akan memberikan kesempatan kedua buat 3 kelompok, tapi di kesempatan kedua ini saya akan memberikan properti tambahan. Silahkan, gunakan properti yang saya sediakan. Waktunya sama, 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Berbagi tugas Bapak Ibu. Silahkan gunakan strategi untuk membuat menara sekokoh mungkin. Semangat Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Bagus. Satu menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Sepuluh detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu waktunya sudah habis. Oke, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu hasilnya.
Menara dari kelompok 1 sudah terbentuk. Menara dari kelompok 2 dan menara dari kelompok 3. Sekarang kita akan uji lagi kekokohan dari menara ketiga menara tersebut. Tapi untuk menguji yang kedua, angin ribut tidak akan datang dari saya, tapi akan datang dari kelompok lain. Silahkan kelompok 3 wakilnya 1 saya minta untuk menguji kekokohan dari menara kelompok 1. Siapa? Mas Adi, silakan Mas Adi. Sini Mas Adi. Monggo. Silahkan buat badai topan sedahsyat mungkin agar menara dari kelompok 1 bisa hancur. Silahkan. Monggo, dengan segala cara. Mau ditiup, mau pakai bantuan, mau pakai alat bantu, silahkan. Sekali, 2 kali. Ya, ternyata menara dari kelompok 1 lumayan teruji. Sekarang dari kelompok 2, berarti yang menguji adalah dari kelompok 1. Silakan Bu Vicky, uji ketahanan dari kelompok 2. Menara dari kelompok 2. 3 kali kesempatan. 1, 2. Sekali lagi. Dan sekarang kita lihat menara dari kelompok 3. Monggo dari kelompok 2 siapa yang akan mewakili untuk merobohkan menaranya. 3 kali kesempatan. Yeay! Ternyata teruji menara kelompok 3. Monggo Bapak Ibu silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya akan bertanya sedikit ya Bapak Ibu dari lomba yang tadi sudah kita lakukan bersama-sama. Saya akan tanya dari kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1? Bu Vicky. Bu Vicky, bagaimana perasaannya ketika menara yang pertama itu roboh? Sebentar Bu Vicky. Menara yang pertama. Yang pertama kami satu kelompok membuat menara roboh dengan badai yang sangat kuat. Itu saya merasa sedih sekali karena saya membangunnya itu sudah penuh dengan perjuangan, tapi ternyata tetap roboh. Lah itu perasaan saya sangat terharu, sedih. Oke, terima kasih. Sedih berarti perasaannya sedih. Apakah dengan kesedihan itu membuat Ibu Vicky menjadi putus asa, down, atau justru malah lebih bersemangat untuk membangun lagi karena diberikan kesempatan kedua? Ya, tapi dengan tadi roboh, akhirnya ada kesempatan, maka saya semakin semangat bahwa pasti akan ada kesuksesan nantinya ketika ada kesempatan lagi. Oke, berarti optimis ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, bagus sekali jawabannya dari Bu Vicky. Bapak Ibu, jadi perlombaan tadi itu menara itu diasumsikan sebagai siswa kita. Ketika siswa kita mengalami kesulitan atau kegagalan atau hambatan, yaitu angin topan tadi, mereka akan hancur. Tapi ketika anak diberikan properti tambahan, yaitu berupa lakban ya itu tadi, anak menjadi semakin kuat atau semakin kokoh. Terbukti walaupun diberikan badai yang lebih kencang, walaupun diberikan badai yang lebih besar, ada beberapa menara bahkan hampir ketiga-tiganya hanya rusak sedikit, tidak sampai hancur dan rapuh. Jadi apa itu resiliensi Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah dengar resiliensi itu apa? Jadi resiliensi itu adalah daya lenting. Kalau daya lenting pernah dengar? Belum juga? Oke, nggak apa-apa. Daya lenting itu apa ya? Daya mantul, membal, bouncing back, atau apa ya? Ibaratkan gini Bapak Ibu, ada bola besi dan ada bola kasti. Kita jatuhkan bersama-sama dari ketinggian 5 meter misalnya ya ke tanah. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu?
Dari ini dulu, dari bola besi dulu, apa yang terjadi? Jatuh ya, bahkan mungkin tanahnya blesek ya, apa bahasa Indonesia yang blesek? Ambles. Nah, karena apa? Karena dia tidak mempunyai daya lenting itu tadi. Kalau bola kasti, apa yang terjadi dengan bola kasti? Mantul ke atas, bahkan kadang mantulnya tidak cuma satu kali ya, dia lari kemana-mana. Nah, itu yang kita harapkan ada pada anak didik kita, Bapak Ibu. Anak mempunyai daya lenting, jadi ketika anak itu mengalami hambatan, tidak mengalami hal-hal seperti gambar-gambar yang ada di depan. Kita sudah dengar ya kasus-kasus ini ya. Ada siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Ada yang bunuh diri karena tak tahan dibully sebagai anak yatim. Ada yang sering diejek tidak mempunyai ayah. Anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Nah, contoh-contoh di depan ini adalah contoh-contoh anak yang tidak mempunyai daya lenting. Kita saja tadi sebagai orang yang dewasa ketika menaranya hancur kita merasa sedih. Padahal kita itu secara usia sudah dewasa, katanya sudah lebih bijaksana dan sebagainya. Kita aja punya perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan hancur, sedih ketika mengalami kegagalan. Apalagi anak seusia anak didik kita. Itu sangat rentan sekali. Nah, pengertian dari resiliensi atau daya lenting itu sendiri adalah resiliensi kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Gimana caranya Bapak Ibu untuk menumbuhkan daya lenting atau resiliensi dari anak didik kita? Salah satunya adalah dengan cara memberi dukungan yang menguatkan, bukan pujian yang melemahkan. Kadang kita ingin memberikan apresiasi kepada anak kita, tapi ternyata untuk apresiasi yang berbentuk pujian itu tidak cocok untuk menumbuhkan daya lenting anak didik kita. Yang lebih cocok adalah dengan dukungan atau encouragement. Dan ini perbedaannya tipis antara dukungan dan pujian itu hampir sama. Kita lihat ciri-cirinya ya Bapak Ibu untuk membedakan antara pujian dan dukungan. Saya butuh bantuan seorang Bu Eka, monggo. Sama satu lagi Bu Yuni mungkin. Bisa ke depan Bu Eka dan Bu Yuni. Saya mau Bu Eka membacakan ciri-ciri dan contoh kalimat pujian, sedangkan Bu Yuni membacakan ciri-ciri dan contoh kalimat dukungan. Jadi biar kita bisa membandingkan Bapak Ibu. Monggo silahkan Bu Yuni dan Bu Eka baca saja. Yang dicetak tebal itu adalah ciri-cirinya dan yang bawahnya adalah contoh kalimatnya. Saya di sini akan membacakan ciri-ciri dari pujian. Yang pertama adalah global dan fokus pada orang. Contohnya adalah misal kita mengucapkan kamu hebat, seperti itu. Terus yang kedua, ciri yang kedua yaitu orang dewasa sebagai subjek. Contohnya misalnya ibu atau bapak bangga padamu. Ya. Terus ciri pujian yang ketiga yaitu orang dewasa sebagai yang mengontrol. Contohnya Bapak Ibu senang dengan kamu karena dengar nasihat kami. Terus yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya yaitu fokus pada kesempurnaan hasil. Contohnya kita mengucapkan wah suaramu merdu sekali, seperti itu ya. Terus yang ciri yang selanjutnya yaitu menjadi takut berbuat salah. Contohnya kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Nah itu ciri-ciri dari pujian dan contohnya. Oke, terima kasih Bu Eka. Sekarang ciri-ciri dan contoh kalimat dukungan dari Bu Yuni, silahkan. Baik, saya akan membacakan beberapa ciri dan contohnya dari kalimat dukungan. Yang pertama, spesifik dan fokus pada perilaku. Contohnya, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Yang kedua, anak sebagai subjek. Contohnya, kamu pasti bangga pada dirimu sendiri. Yang ketiga, memberi kepercayaan. Contohnya, ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan yang kemarin. Keempat, fokus pada usaha dan progres. Kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa. Yang kelima, mendorong keberanian. Semua yang belajar
sepeda. Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba lagi. Oke, terima kasih Bu Yuni dan Bu Eka. Dari yang sudah dibacakan Bu Yuni sama Bu Eka, kita bisa sedikit membedakan ya Bapak Ibu, bagaimana kalimat pujian dan bagaimana kalimat dukungan dari contoh-contoh yang sudah ada di depan dan ciri-ciri yang membedakannya. Sekarang kita mau tebak-tebakan Bapak Ibu. Ada beberapa kalimat di depan, kita akan tebak-tebakan. Ini masuk kalimat dukungan atau kalimat pujian. Yang pertama, wah anak hebat. Siapa dulu dong ayahnya? Kira-kira? Pujian. Oke. Yang kedua, nah gitu dong. Itu baru anak soleh. Pujian. Oke. Yang ketiga, nilai kamu semakin bagus dibandingkan semester lalu. Pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Dukungan. Oke. Yang keempat, kamu anak paling rajin di kelas ini. Tidak ada anak yang seperti kamu. Kira-kira apa? Pujian. Oke. Lukisan kamu indah sekali. Pujian ya, jelas ya. Dan yang terakhir, kamu layak mendapatkan penghargaan itu karena kamu sudah bekerja keras. Gampang ya Bapak Ibu untuk membedakan dukungan dan pujian? Gampang nggak? Gampang buatan? Gampang. Yang susah apanya Bapak Ibu? Praktekannya. Tapi jangan putus asa, harus dipraktekkan ke anak. Oke, next. Ini jawaban yang tadi. Kemudian ini cara yang kedua Bapak Ibu. Cara yang pertama tadi kan memberikan encouragement atau dukungan ya. Yang kedua adalah membantu siswa menerima dan bangkit ketika mengalami kegagalan. Caranya dengan satu, memberikan empati atau validasi perasaan. Yang kedua, memberikan pengakuan atas usaha atau potensinya. Yang ketiga, reframing atau perspektif positif. Yang keempat, memberikan penegasan. Dan yang kelima, memberikan tawaran atau dukungan. Nah, kalau ini datangnya dari keluarga ya Bapak Ibu, pola asuh orang tua. Tapi tidak apa-apa, kita melihat ini ada pola asuh lembut dan tegas. Dari bagian di depan ada 4 model pola asuh dari tegas dan lembut. Yang pertama, tidak tegas dan tidak lembut. Yang kedua, tegas tapi tidak lembut. Yang ketiga, tidak tegas tapi lembut. Dan yang terakhir, tegas dan lembut. Kira-kira pola asuh mana yang paling mendukung daya lenting anak? Tegas dan lembut ya pastinya ya. Karena dari pola asuh yang tegas dan lembut, hasilnya orang tua menang, anak juga yang menang. Tapi untuk yang paling tidak recommended yang mana Bapak Ibu, pola asuh yang mana? Jelas, tidak tegas dan tidak lembut. Hasilnya di sini orang tua dan anak akan sama-sama kalah. Ini juga bisa dijadikan patokan untuk Bapak Ibu dalam pola asuh terhadap anak-anaknya di rumah yang sudah punya anak. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk mendukung daya lenting itu ada dengan cara berbagai macam kegiatan. Yang pertama, merancang kegiatan yaitu traveling. Karena dengan traveling anak itu kadang dihadapkan dengan hal-hal yang tidak terduga yang di luar prediksinya ya. Misalnya mau traveling armadanya datangnya tidak on time, anak harus menunggu lama. Kemudian di jalanan tiba-tiba macet juga harus mengulur waktu yang lama. Kemudian sampai tujuan misalnya tempat wisatanya tutup. Nah, dengan anak-anak menghadapi kekecewaan seperti itu, anak belajar untuk lebih fleksibel menerima kenyataan. Dan yang kedua, kegiatan yang kedua adalah camping atau berkemah. Anak biasanya kan di rumah mau apa-apa gampang ya Bapak Ibu, tinggal minta orang tuanya, mau apa-apa tinggal pencet, alat elektroniknya di rumah sudah modern. Tapi kalau di acara bercamping atau kemah, anak itu dituntut untuk lebih mandiri. Makan aja mungkin harus masak dulu, kemudian MCK juga harus ngantri, dan sebagainya. Itu menuntut anak-anak untuk terampil bertahan hidup dan lebih mandiri. Yang terakhir adalah olahraga. Dengan olahraga, anak bisa menguasai teknik-teknik olahraga, serta mempunyai kepercayaan diri yang lebih. Dengan olahraga biasanya kan mereka ditandingkan ya Bapak Ibu, dalam pertandingan biasanya kan ada kekalahan, nggak selamanya menang.
Jadi dalam kekalahan itu anak-anak biasanya akan lebih menerima kenyataan dan mereka kontrol dirinya juga bagus karena selama pertandingan biasanya kan ada supporter dari supporter lawan, biasanya supporter lawan itu yang bikin anak-anak itu merasa down, tapi anak dilatih untuk kontrol dirinya bagus sehingga tidak ikut emosi ketika ada di area pertandingan. Seperti itu Bapak Ibu, jadi 3 cara yang bisa saya sampaikan hari ini untuk menguatkan daya lenting dari anak didik kita. Sekarang saya mau Bapak Ibu untuk sedikit mempraktekkan bagaimana untuk menumbuhkan daya lenting pada siswa kita. Jadi nanti saya mau Bapak Ibu berkelompok 2 orang. Yang satu akan berperan sebagai guru dan yang satu akan berperan sebagai siswanya yang mengalami kegagalan. Langsung saja Bapak Ibu berarti bersebelahan Pak Aji dengan Pak Salis. Kemudian selanjutnya silakan nanti Pak Adi dan Bu Nimas siapa yang ditentukan jadi guru dan siapa yang ditentukan menjadi siswanya. Monggo silakan saling berhadapan. Saya beri waktu 3 menit. 3 menit dari sekarang. Silakan, monggo. Kalau boleh tahu kemarin posisi berapa? Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu. Saya lihat tadi ada yang begitu menghayati perannya sebagai siswa dan ada yang begitu menghayati perannya sebagai guru. Tapi saya mau minta satu pasang untuk mencontohkan di depan ya Bapak Ibu. Saya minta dari kelompoknya Bu Vicky dan Bu Lia sepertinya sangat menghayati sekali perannya. Monggo dipraktekkan biar teman-temannya Bapak Ibu yang lain bisa melihat bagaimana di depan Bapak Ibu. Bu. Di depan aja, di depan. Biar terlihat semua oleh Bapak Ibu yang lain. Monggo mic-nya dipakai. Suaranya biar terdengar oleh Bapak Ibu yang lain ya, Bu. Oh iya. Iya. Oh, boleh dari sana dulu. Oh ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh, iya.
Iya ya. Oh tenang adik Lia. Iya. Ya, sabar. Ya. Oh, tisu nih, tisu silakan tisu. Iya. Tisunya mana, Bu? Oh, ini. Minum dulu minum. Ya. Oke. Sudah tenang? Oh iya, sudah tenang. Alhamdulillah ya. Sudah dong, jangan nangis dulu, nanti cantiknya hilang. Bisa lihat Bu Vicky sebentar? Ya, iya. Oke, Mbak Lia. Bu Vicky panggilnya Mbak Lia aja ya. Soalnya Mbak Lia namanya panjang, jadi cukup singkat aja Mbak Lia. Saya Lia Rohmawati. Oh, Lia Rohmawati. Oh iya. Mbak Lia Rohmawati masih mau menangis Papa. Kalau menangis membuat Mbak Lia lega itu diungkapkan, diluapkan aja nggak apa-apa, biar semakin lega kayak gitu. Udah nangis yang lama nggak apa-apa, tapi sekiranya lamanya nanti aja, ini sudah selesai ya. Mbak Lia, kalau Bu Vicky boleh tahu, kira-kira kenapa ya datang kok tiba-tiba menangis, sedih sekali. Kira-kira ada yang bisa diceritakan ke Bu Vicky? Iya Bu, tadi kan saya pulang dari Mataram sama Bu Luffy. Oh iya, sama Bu Luffy ya. Saya kan mewakili lomba LCC. Terus nilainya kurang Bu, jadi kurang 5 poin biar kita bisa dapat juara ketiga. Terus pas sampai sekolah itu teman-teman bilang, ngapain ikut lomba, kalah B gitu. Terus saya malu, terus saya juga kecewa. Saya mengecewakan Bu Luffy juga sebagai guru PKN. Hebat kamu, sudah ikut lomba, kamu sudah terpilih itu di dalam sekolahan, itu sudah nomor 1, sudah ikut lomba, dibimbing berhari-hari. Berapa minggu latihan sama Bu Luffy? 3 bulan Bu. Oh 3 bulan. Latihan hampir seminggu 4 kali apa 5 kali? Setiap hari Bu. Oh setiap hari. Bu Luffy sampai nggak pulang. Oh Bu Luffy sampai nggak pulang. Oh iya. Sampai lembur-lembur Bu Luffy-nya Bu. Oh iya. Jam 5. Oke, Terus saya kan jadi kecewa. Oh iya. Mbak Lia, kecewa itu nggak apa-apa ya, maksudnya memang kalau kita kan perlu disadari juga ya bahwa ketika kita mengikuti lomba itu pasti ada menang dan kalah. Jadi kalau kita sudah berangkat lomba itu kita sebenarnya dari sekolah sudah jadi juara. Tapi ya. kalau Bu Luffy-nya marah gimana Bu? Nanti Bu Vicky yang ikut bicara sama Bu Luffy. Bu Luffy pasti tahu kok, sudah bangga juga dengan Mbak Lia karena Mbak Lia sudah berusaha semaksimal mungkin. Mbak Lia nggak usah cemas, nggak usah khawatir, nanti kalau ada lomba ikut lagi kayak gitu ya. Jangan sedih lagi ya, karena oh iya, karena di sini Ibu percaya kamu pasti bisa. Nanti kalau ada lomba lagi, ikut lagi, semangat lagi. Insya Allah nanti dengan kamu kerja keras, kamu kan sudah tahu nih kemarin soal-soalnya apa, nanti dipelajarin lagi seperti itu ya. Sekarang apa yang kamu rasakan? Sedikit tenang nanti. Sedikit tenang Bu Vicky, nanti tolong disampaikan Bu Luffy ya Bu, jangan marah. Semoga saya bisa mewakili lomba tahun depan lagi. Terima kasih. Silakan bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu Vicky. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Vicky dan Bu Lia, penampilan yang sangat keren sekali. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan hari ini bisa kita ambil manfaatnya untuk kita terapkan pada anak didik kita. Untuk itu saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.